duanya tuh Povius. Gila. Yang di ban. Apakah ini bakal Povius? Oke, guys. Karena cuma ditukar doang posisi itu telur mata sapi, Pak. Lihat Pak dipegang. Hah? Itu telur mata Kita sapi. lihat, guys. Oh iya, telur ceplok. Iya. Benar. Nah, kan Popeyes kan benar. Popeyes. Sesuai dengan Ya. data yang sudah kita dapatkan untuk dari game yang pertama. Kita lihat, wah, Popius, Harley, Ruby di band. Dari Arkemika, Matilda, Jauhead. Kenapa ya? Kan gue bilang dari draftnya gue lebih ke Rabeletron. Hierarchy harga mati hashtag tuh ya. Kalau gue ngeliat draftnya lentar, gue harus lihat draftnya dulu. Dari draftnya itu bisa kelihatan guys, cara permainannya agresif. Tapi BTR ini agresif dan sedangkan dari RRQ ini agak pasif. Kalau As ini tipikal safe, player safe. Dia kalau udah ada item, berapa item, satu item, dua item, dia masih belum biasanya. Ini baru ada tiga item baru biasanya dia war. Kalau nggak dua item lah, dia baru war kayak gitu. Dan sedangkan Beletron ini satu item aja dia enggak udah ngezoning. Apalagi si Pipian ini ngeri juga. Pipian ini salah satu player e-sport ladies yang benar-benar patut diperhitungkan dari cara dia ngezoning, cara dia Kali-kali dia aki-aki umur 40-an kelas gak ada yang tahu ya panggilnya Dek bener. mempressure musuh itu luar biasa loh. Teman-teman tolong dong tanyain ke DM-nya Polius ya WSL Ladies kapan gitu. Biar dia bocorin dari sini. WSL Ladies sekarang Pak playoff. WSL Ladies, MPL Ladies. Ngantuk ya. Coba minum dulu Pak. Gue lebih kesel. Orang mau habis no. Kata siapa kopi gue. Masih Uranus lagi, masih keke dengan Uranus sama Hayabusa. Masih ada, tenang, masih ada. Aman. Wih, terima kasih. Draftnya yang tadi ya. Terima kasih Paman. Gitu. Aduh. Yudora lagi Popol Kupa. Tapi gini ya kok. Apa? Sebenarnya kalau Ini draftnya tadi. banyak banget yang bertanya-tanya, apakah Yudora ini masih bisa dikontes untuk yang sekarang? Jawabannya adalah masih. Tapi kalau dari segi high ground, ini mungkin bisa Esme ambil Esme. Namun, Ambil Esmeralda ambil. high ground banget. Jadi mereka harus concern terhadap pick keempat dan kelimanya. Kalau mereka ngamanin hero high ground, mereka butuh frontliner lagi. Ini sama ya draftnya ya, hampir sama kayak di match pertama. Grok atau Atlas. Saya yakin banget kenapa perspik Uranus ya. Emang gua tahu Uranus tuh bagus. Feeling Poe, gua sampai Tapi kalau misalnya perspik Uranus, counternya Uranus tuh di band tuh. Misalnya Atlas, si Poe pakai Atlas. kayak Itu dia emang bener-bener bisa nge-set up Bakuito tuh kan counter. biasa. Ya. Itu aku Makanya sampai terlebih-lebih. tiba-tiba langsung difatalin gitu aja dan gila. Nah, Ini memang KB ini Bukan ternyata high ground. coach Eh, eh, dari weh. Amerika ya. Bukan. Dibilang high ground Bukan. diambil. VV ya. udah. Udah ya? Kemarin saya lagi di satu acara, Heeh. ditembak sama salah satu analis EVOS. Ngomong apa tes tam? Bukan, Ya, Mas Mas Ade. Ade. Bang Kabe kenapa nggak mau ngaku sih gitu? Kode itu ya udah. Bukan kode lagi, Pak, itu saya ditembak. Iya. Terus jawaban KB? Wah, berat tuh, Pak, nanti dah. Oh berat. Ada Masih pokoknya. halus. Kirain langsung ngomong soalnya saya udah jadi coach Bener. dari Kimika. Cekwak. Dan kita Bukan, langsung ya masuk Allah, ke bukan. Itu Rev sama Arif Soso. Oh. Ya kan siapa tahu Rep tuh coach boneka. Coach Apa? boneka. Kolius jadi coachnya Paps Esport. Ini dari mana lagi sih? Oh, ya makasih Saya masih informasinya. under dewa, Pak. Oh, under. Iya, Pak, masih Saya under kira dewa. double Kenapa degree. jadi double degree, Pak? Iya. Malah saya botak, ini jadi putih rambut. Sorry ya, Hari-hari. teman kita Apa? bunuh-bunuhan di sini. Emang ini lapak kita untuk membuka informasi. Iya, imposter profesor susah. Iya. Hari-hari kalau udah ketemu ya. Kok Apa itu? ini udah link yang di band. Saber, menurut lu apakah possible kalau seandainya Beletron era amanin? Untuk bot laner possible nggak? Atau jangan-jangan jungle? Saber jungler bisa sih, bisa. Cuman itu ngepers banget. Kayak ya. Oren. Late game jadi susah gak sih? Malah ujung-ujungnya kan gini. Kalau di late game tuh kan Saber bakal bermain untuk jadi threat killer aja. Aha. Jadi dia masuk, dia nge-kill tapi dia juga harus take down. Nah, late gamenya Beletron era kayaknya ngamanin Yishun Shin. Bisa shit. Jadi Saber gold lane, bisa mid lane. Iya, untuk tim fight secure aja gak sih? Kayak mereka gini-gini. Mereka dari arah Kimika. Mereka punya Eve, mereka punya Hayabusa. Ini dua instant kill banget kena Saber. Tapi permasalahannya, kalau ternyata Parsha. Orbe sama Arar Kimika dan Lele Pinkannya mengisi golden, Mereka pusing Uranus. balikin ya? Nah itu, Mereka pusing mereka balikin. yang pusing balikin ya karena Karena, Zodiac ya. dari Uranus untuk 1v1 bakal gokil sih. Ya kan Saber, Eudora tuh sama Popolen Kupa meta pick off kan. Ketika keadaannya tertekan, tempo mapping dipegang sama RR Kimika, gimana mau pick off, Pak?
iklan lagi, aduh. Ya, woi, Akan nggak tarik sempat. sis. Tarik sis, puter. Semongko. Nanti pokoknya KB kalau nggak 1 minggu nikahnya kalau udah ketemu calonnya. Amin, diaminin dulu Sementara aja. belum, Diaminin dulu sementara aja. belum. Sampai saat ini mencari jodoh. Kan Bung KB juga ke WSL sambil mencari ladies. Siapa tahu ada yang menjadi jodohnya KB. Jodoh nggak ada yang tahu, Be. Iya. Maut, iya aja. umur, maut, rezeki sama jodoh kan. Kita nggak ada yang tahu, Pak. Maut, jodoh, rezeki, gak ada yang tahu. Iya. Lo ngeliatin lo, kelakuan koko lu. Maut, jodoh, rezeki gak ada yang tahu lo katanya lo. Ya, kita mah berdasarkan fakta aja. Kalau statistiknya kan yang paling tua di sini siapa gitu. Ya mungkin ada yang tahu. Dan ini dia dari Telegram KY ya kan, akhir bulan nunggu THR. THR habis buat pulang. Oke. Tiap hari nunggu BTR, pulang harus menang. Widih, dan dada dari Yama. Jalan-jalan ke Ciputat bertemu Angsa. Angsanya ngejar si Lele Pinka. Semangat member RRQ Mika, semoga tembus jadi juara. Widih, ini Angsa Diwa bukan? Hah? Iya. Bukan ya? Bukan ya? Jadi Bukan, Diwa ya. bukan dong. Nah kan Yishun Shin kok. Iya. Tapi Wih, beda satunya lagi dia ke arah Alice. Ini Yang- dia jawaban untuk Iya, yang tadi tembus. game pertama. Ya, Grow. iya ya kan kita sempat sebutkan karena udah kan. ada Uranus, udah ada Eudora dan juga Popol Kupa. Uranus nggak cukup untuk membuka yang namanya boost dan tentunya Ya. Grok ini Jawaban. yang akan menjadi jawaban. Walaupun Akankah? artinya Wah, tetap harus Grok. hati sih, Be. Kan dia Ya. nggak sebel dulu nih. Kalau dia pas buka map ya kan digledek, digigit, ya kelar juga batu-batu Kelar jadi tahu. juga. Ini cuma membedakan Alice sama Ini dia Yushin yang kita Shin lihat dari tentunya. BTR. Bellatrix Era RRQ Mika Best of 7 Series. Untuk melihat apakah akan menyamakan kedudukan dari RRQ Mika, teman-teman langsung aja spam di kolom komentar dengan hashtag Viva RRQ dan jangan lupa juga untuk mendukung Bellatrix Era dengan hashtag Grok. BTR Win. Yap, karena kita bakal segera memasuki game yang kedua. Masih belum tahu draft siapa yang lebih bagus karena balik lagi Kolu sama KB. Kalau dari draft sih bagus, gue lebih suka Aksi yang berbicara. Betul, tapi kalau tanknya Rarky kan pasif ya. Kalau tanknya Rarky barbar itu bisa sih kayak ngeselin si Pipian. Katanya depannya R. Kayak si Rek dulu, Rek kan pakai itu, tapi beda sih. Rek kelasnya udah beda anjir. Bisa dibanding tergantung pilot. Dan makanya aku Ini bisa kalau lihat di sini kan masih mainnya pasif. itu mantan pro player. Ini benar. Bukan seperti saya dan Koli. Tapi kan KB pernah bawa juara. Ya udah, langsung aja kita masuk ke line up dan inilah dia game kedua dari Best of 7 Series. Game yang pertama sudah diamankan oleh Bellatrix Era. Apakah game yang kedua akan jadi milik Nah, bisa dibantai-bantai nih gue yang Beletron sih, gue karena Beletron. Era. Karena kita bakal pandu dengan duo Numbers-nya. kesayangan yaitu combo improv impostor. Profesor dan jangan lupa juga Era baru segera hadir. Lebih agresif lah, Po. Mah, saya takut mati. Kalau pasif mainnya Pipian langsung udah dilibas. Pipan mappingnya bagus Pipan. Bisa rotasi, Pak. Pipian. Ini asalkan Gyoko ini rotasi dengan Groknya barengan sama Pou, level 4 di menit kedua possible banget sih. Possible. Yang penting dia harus rotasi ya tuh. Saya sudah bilang, Raja dirasa tahu Paunya. Mencoba untuk mundur ke arah belakang masih digigit-gigit Valanir. aja. Tapi Valanir pun langsung datang digebok-gebok tuh batu. Masih bisa hidup di flicker ke depan. Masih mencoba untuk dikejar tapi Valanir lebih milih untuk mundur. Ini entah kenapa Valanir dengan Pakitonya seolah bermain Galak ya. agresif. Wah, Padahal, agresif Pak kalau ngomongin Witonya. masalah agresif, dia ketemu lagi sama Uranus dan untuk match up-nya memang di early game ya balik lagi Lele Pinkan bakal kemakan, tapi di late game Lele Pinkan bakal benar-benar owning banget. Cuma kalau misalkan Valanir di level yang kedua belum level keempat, otomatis dia masih membutuhkan ganking dari Cina dan juga Nah, kan Pipian. bener kan. Dia nggak bisa Barbar kan. seleha-leha kayak tadi. Kalah Dia bisa mapping kurang kan. banget. Kalau Ibaratnya Valanir mapping tuh kan kalau di real life, dia lagi di seharusnya mappingnya tuh bagusan. Emang Pipian yang ngeri cowok. Kalau tanknya tuh tanker yang patut harus diperhitungkan. Pipian yang ngeri tuh. gigitin si batu. Tapi Queenie versus Nah, dia nggak mau kalah mapping. Satu lagi dia juga nggak bakal mau kalah mapping sama lawannya. Tapi Ini kalau tanknya yang menang mapping enak buat junglernya. Junglernya tinggal free pump. Udah free pump tinggal finishing udah. bukan untuk Shell. Ya kan? Kita tahu sendiri Shell Setengah darah. Mati. udah unggul banget. Dikit lagi tuh. Balik tuh. masih hidup, Pak. Kirain saya mendinggo ini apa? Baru saya pengen nyanyi. Magic Worship-nya hidup soalnya Pak. Tadi batunya kebakar. Dia Lele Pinkan coba digebok-gebok. Dan first blood. Lembek banget Uranus. Yang tadi kita sempat sebutkan di mana Mending pakai itu itemnya ini aja, item bakar. damage dealer early. Sumpah kalau item bakar enak sih. Tadi
Memang item duit bagus, tapi bakar sih kalau lawan ini nih. Lawan siapa? Si Pakuito sih. Jadi mainnya deket-deketan kan. Nah pasifnya kan lumayan. Untuk Beletronera. Oh, CL-nya udah tinggal sekarat banget. Winnie pun sadar posisi di mana Falling Star Moon masih belum ada ya, masih cooldown. Dan CL pun masih bisa kabur dengan Flowing Floods. Wah, Yes, sel kalah, Cok. Yang menurutku harus lebih berhati-hati adalah di bagian top lane-nya Lele Pinkan. Dia nggak bisa asal-asalan masuk ke jungle karena ini ada Valanir yang akan memberikan serangan dari tahu gejrot. Nah, liatin tuh. Kalau mapping mulu. Jadinya Pau-nya pun jadi bermain defensif gak sih? Defensif banget. Iya, jadi dia nge-cover aja. Si Vivian nih supaya agresif dia banget bisa mainnya. farming. Karena kalaupun dia mau nakal kayak tadi, Be, jadinya tuh batu rasa tahu. Oh, Be. nggak mau kalah Ya pok. kan, empuk banget untuk segera langsung di-connect dan langsung dihajar. Pau-nya langsung dipanis kalau terlalu. Nah, ditahan kayak gitu tapi kali ini top lane lagi itu dia. Nah, dimakanin. Di Smackdown Tofu sama pergerakan dari Valanir yang benar-benar. Kenapa harus Uranus terus? Kalau Uranus gue bilang kan itunya di ban apa tuh Pakuitonya ngeri. Pakuito kontrol banget. Kena counter Uranusnya. Kalau yang lainnya nggak bakal kena. Misalnya pas Kari kan late game. Nah itu bisa diiniin. Sumpah kalau main Uranus counternya. Bye-bye Ash tergigit by Idam KB dan ternyata kali ini FIFA mendapatkan poin killnya lagi di arah. Kita lagi, Cok. Batu kesambar geledek dia gara-gara dia ini ya durhaka tadi. Nah, ini benar-benar dalam keadaan yang sangat berbahaya bagi RRQ Mika karena mereka lagi dan lagi seolah terhipnotis ini lu keluar dari zona nyaman lu. Gila sih. Karena zona nyaman adalah tempat yang akan mengubur kamu dalam-dalam. Wah, wow, ini dalam banget bahasanya KB, tapi tadi itu di arah bottom lane tapi pada produser Pau-nya tadi ngumpet di rumput coba langsung di-game ke Power of Nature Reward Manipulation juga langsung di-pop up Pau-nya udah tinggal satu bandara terakhir tapi dari Beletron Era merapihkan posisinya kembali dia nggak mau terlalu komit. Tapi belum ada satu buah Watsas yang keluar Kolius. Artinya mereka masih bisa setup untuk team fight di area Turtle kali ini. Tapi Valanir dia nggak memberikan nafas yang cukup dan lihat Shadow Kill digunakan. 1v2 situation langsung ada 2 lawan 1 sih. digunakan tapi kali ini Valanir masih bisa double jab. Escape mekanismenya cukup bagus dan Nah, liatin tuh rugi tuh. dihadang Lele Pinkan. No strike Genie datang, stun coming up dan bahkan ada no strike hampir saja masih ada Purify masih bisa survive tapi Turtle tidak bisa didinai lagi langsung diamankan oleh Beletron. Oh kan, better lagi nih. Fightan gitu aja sama seorang Valanir ini benar-benar Kuat, pakai Cok, John better, Cena, Cok. You can see me. Tiba-tiba dia muncul langsung gebok-gebok perhatian dari RRQ Mika teralihkan sama seorang Cini nggak Valanir. di-respect loh Sedangkan itunya. Cici dan juga Nodoranya. Vivian dari tadi tuh selalu bermain sneaky dari rumput tiba-tiba muncul langsung di engage. Ini yang membuat RRQ Mika tidak bisa tenang karena tugas seorang Pau untuk mengopen map tidak bisa dilakukannya sekarang. Iya, itu dia dia. cuma melakukan defensif untuk biar si S ini bisa farming. Nih, Ya kan ini serba salah nih, Be. ini entah kenapa ya dari semua lini benar-benar seolah RRQ Mika itu terhipnotis. Bagaimana mereka itu yang harusnya punya rotasi jadi malah mereka yang kemakan rotasi. Iya. Banget. Jadi mau tidak mau dia harus menunggu sedikit dan saat ini sedang ada kendala ya dari teman-teman yang lagi bertanding. Ayo kita tunggu dulu sampai nanti beres juga supaya kendala teknisnya dapat segera teratasi dan kita kembali ke lane of down tentunya, Be. Yes, dan ini ada pause terlebih dahulu. Masih menunggu juga. Oh, itu tuh ditunjukin tuh Valanirnya. Ya. Ini Nge-frame kayaknya mungkin handphonenya. Mungkin ya, ini tebak-tebakan doang, tebak-tebakan karena doang. tiba-tiba langsung ini ya kepental gitu ya kok ya. Iya, makanya dia lagi tuh login lagi ke dalam game. Oh, udah loading Dan speed. tetap ya dari para pro player nih kan nih kalau sekali sambil kasih tahu nih, yang di balik layar kalau game di pause itu nggak boleh berdiskusi, Be. Emang nggak boleh. Iya, dan kelihatan tuh mereka semua diem, Emang. nggak diskusi Mereka- sampai Valanir masuk in game Ini nanti. informasi yang bagus banget dari Kolius. Nah, Gimana? Kalau pause ini buat teman-teman informasi juga ya. Mereka tidak boleh melakukan diskusi atau melakukan bercocok tanam gimana? karena kelamaan. Bercocok tanam, kayak main itu ya gak pak game-game nyambung itu pak. Kenapa harus bercocok tanam, Oke, Cok? dikasih info berarti dari Oh, teman-teman udah ready, Beletron udah ready. sudah ready, tanda kita bakal segera memasuki gamenya kembali di Oke, let's go. lane of down. Belum Let's pak, go. sabar pak, belum countdown. Oh iya. Belum Bapak countdown. produser kita. Lagi soalnya- pause, Cok. Nah, ini dia kita kembali lagi di lane of down. Kan kelihatan dari layar Valanir pak, tadi udah countdown ya. Mana? Oh iya. Dia tadi sempat tunjukin juga dan inilah dia kita kembali ke game yang kedua. 5-0 dengan advantage 3000 gold. Kolius 3000 gold di menit yang kelima. Jual pak. Karena gini pak, kalau seandainya perbedaan 800 gold per menit aja itu tandanya udah mulai jauh, tapi Queenie mulai digigitin sama seorang KB, darahnya udah sekarang. Wah, dapet lagi. Wow, Beletron Era
rapi banget. Mereka langsung ganti fokusnya menuju ke arah outer, bottom turretnya langsung dihancurkan. Dari arah atas RRQ Wah, Mika rugi, mencoba rugi. untuk menukar, walaupun Valanir too strong untuk melakukan defensifnya, mereka gagal untuk mendapatkan outer top Rugi, turret Cok. Beltron Dan Era. entah ya, Valanir dari RRQ tadi rugi lagi. sampai benar-benar no strike-nya di Wah, kalah lagi nih. dan kali ini di arah mid lane. Lagi-lagi korban harus didapatkan. Gyogoy mencoba untuk bertahan dengan satu reward manipulation, tapi dia harus ditumbangkan oleh Vival. Double kill di arah mid lane, dan bahkan ada Mountain Shocker dibuka posisinya menuju ke arah orange buff. S dikejar sama Valanir. 4 hero langsung menzoning ke arah jungle. Welcome to the jungle. Wow, welcome to the jungle. Dan juga S-nya pun harus masuk hutan beneran, digeledek. Dia pun gak bisa kemana-mana lagi, sampai purple buff-nya pun diinvasi oleh teman-teman Beltron Era. Falling Star Moon dari seorang Queenie, Watchar, dan ini Chini masih bisa selamat satu. Bandara terakhir Vivian pun gak bisa nge-cover, tapi Chell mencoba untuk datang, ter-shutdown Chininya. Langsung dihajar aja, dingesotin. Apakah Pau bisa selamat? Karena masih bisa lompat dengan Flowing Blast dari seorang Chell. Flicker ke darah depan, dan juga Pau-nya langsung tumbang. Queenie-nya satu darah terakhir, untungnya masih ada Frost Moon Shield. Yes, dan bahkan Vival Wah, unstoppable ngeri, movement ngeri. yang dia dapatkan di arah mid lane, dia bahkan tidak tersentuh sama sekali. Seolah-olah pas team fight dia tidak terkena damage, dan bahkan Valanir masih one situation mencoba untuk menahan semua gempuran dari Lepinkan. Ionic Edge-nya cukup mengganggu, dan bahkan kali ini S-nya datang perlahan-lahan. Picky on the pick. Langsung aja muncul Valanir juga kali ini, trapping dan turtle lagi Kolius. Di menit yang ke-7 diamankan oleh teman-teman dari Beltron Era. Karena yang terburu-buru itu tidak baik, Be. Yang ada malah ditolak, Be. Benar. Baru juga kenalan langsung ditanya, mau gak jadi pacar aku? Ya, Ya, buru-buru amat gitu ya. ayu. Valanir langsung cuma dikejar sama Lele Pingkan, walaupun dia berdua sama Vivian, tapi Pau mencoba untuk datang ke backup. Valanir itu sisa setengah darah, tapi dari RRQ Mika dia nggak mau ngejar terlalu jauh. Dan ini jujur ya, dari Pau-nya dia memiliki pergerakan yang untuk nge-cover doang bisanya. Karena Ya. apa? Karena Viviannya udah standby duluan di arah bush, dan selalu ada Chini di belakangnya. Lihat tuh Chininya bakal langsung ngejemput Iya, di arah top lane. surprise. Surprise, Pau-nya udah mulai kelihatan dan langsung di-deny atasnya. Langsung Ini pulang Pau Pau. harus buru-buru bikin item magic defense gak sih, Be? Supaya dia nggak terlalu di-burst banget. Dan di arah bottom lane terjadi 1v1 situation antara Shell dan juga Queenie yang masih bisa menahan. Flowing Blood Out juga udah mulai di-pop-up. Flowing Blood menuju ke arah depan, malah Queenie yang darahnya udah sekarat banget. Dia masih bisa kabur ke arah belakang. Itu kalau masih stay. Wah, cukup. Valanir. Flowing Blood dan juga Blood Out-nya bakal di-pop-up lagi. Dan juga mega kill masih didapatkan oleh seorang Vival di area top lane tadi. Yes, dan masih mencoba untuk mengejar ke arah Cell-nya. Cell di wild charge sendirian masih cukup strong di depan karena dia masih memiliki sedikit mana dari Blood Owl yang dia miliki, dan di arah top lane Chini Valanir lagi PT bongkar turret adalah kunci kalau kata Valanir dan Chini untuk memenangkan game yang kedua, karena mereka sedang ahead dalam angka 8.000 di menit yang ke-8. 1k gold per minute difference Kolius. Itu yang Kolius bilang pergerakannya tuh sangat-sangat efisien dari Beltron Era. Karena dari tadi kalau misalnya kalian perhatiin, mereka tuh team fight and then mereka langsung lari ke objektif. Dan jadi ini mereka tuh nggak mau kepancing team fight di sia-sia. Berat nih. Mereka untuk mengamankan sebuah objektif tujuan tim fight. Ngeri, Cok. Ketika mau memenangkan game yang kedua, mereka entah kenapa feelingku baru harus dari sekarang ngincar ke arah Vival. Tapi untuk mendapatkan Vival, dia punya positioning, dia punya traceless. Dan kali ini Pau sendirian di depan Watchers, defensive Watchers-nya untuk pulang ke arah belakang, dan bahkan ada Mountain Shocker dibuka untuk Vival mendapatkan satu Wah, dibantai informasi lagi, di arah anjir. dengan sangat amat free. GG Dia Beltron. juga untuk Beltron Era. Apalagi ini bedanya 8.000 gold di menit yang ke-9 ini. The Lord-nya juga udah mulai spawn. Ini sih Beltron Era bakal pede banget untuk ngajar langsung ke arah Lord. Even di kontes mereka tuh udah menang level, udah menang segi item. Mereka malah menang nanti team fight-nya. Dan That's jangan why lupa kok, harus Sun dengan Shin. defensif. Iya, Yisan Shin juga kan. Enak banget ya. punya traceless untuk menghindar juga. Dan dari RRQ Mika mereka udah mulai meta solid. Walaupun Valanir mencoba untuk masuk, tapi mereka masih di arah belakang. Dihajar sama Falling Star pun masih bisa kabur Valanirnya. Flick out defensif, tapi kali ini Lepinkan sendirian juga di sisi lainnya. mau Apakah bakal kemana? ketemu Valanir, juga bakal ada Jet di depan sana. Vivian datang, Biden Pupa is ready. Lepinkan mau kemana? Langsung ada konsil. Wah, Langsung ada bagus satu sih, pergerakan bagus. dari Jebnya. Konekar depan mencoba untuk pulang, tapi itu salah rumah Lele. Mau kemana? Recall tas tribut tubuh Cornet dan Unstoppable. Vival itu tidak terhentikan di game yang kedua. itu buying time. Harusnya kalau buying time gitu, Uranus udah buying time, dihabisin itu Lordnya. Tapi Pau dia udah Wah, nggak memberikan peka, Cok. informasi di orange buff terjadi banyak banget hero, walaupun harga
harga open mapnya mahal banget. Gila. Dia langsung sisa 2 bar, Pak. Yes. Itu batu bener-bener rasa tahu, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Siapa mencoba untuk masuk dan juga We Are Angry juga di pop up masih bisa mundur nih. Oke, perlahan-lahan menuju ke arah mid lane. Kali ini bakal merontokkan inhibitor turun di bagian mid lane. Flowing blood sudah digunakan, real world manipulation terlalu cepat sepertinya. Wild Charge juga digunakan ke arah Kupa, tapi kali ini Pau belum mendapatkan target yang optimal karena Vivian yang sudah keluar dari area real world manipulation. Sayang gak sih, Ben? Tadi one charge dan juga all out Dua menuju ke source Vivian. ya. Iya, Pak. Ini Karena dia sekarang makanya. masih datang Bisa gempuran nih, Pak. dibantai Tuh, lagi, dari Cok. dari Belatron era ini masih siap Gila, untuk nggak di fight dikasih lagi. ampun. Yes, dan bahkan ini top lane bisa dirontokin secara paksa. GG namun Viviannya hati-hati nih. juga dari Vivian nih Belatron impactnya era. besar nih. 5 Vivian. dari arah Kumika sudah ready. Dan bahkan kali ini bakal menuju ke arah top lane. Langsung pada Kupa hilang Lelenya. begitu saja, lelenya ditumbangkan dengan cepat. Ini bisa dari arah top lane sudah dihilangkan. Mau bakal didorong begitu saja. No strike connect. Bayar Kupa lagi. Watcher defensif gak bakal ada Watcher untuk sekarang. Dan S-nya terjebak di depan oleh Kap Kupa. Ku ini juga harus tumbang. 3 down dari arah Kumika. Anjir, taunting. Taunting gak tuh? Gimana? Kok jadi rumah tangga, Pak? Kan ini base-nya ya, Pak ya? Rumah kan? Base itu markas. Di dalam rumah ada rumah tangga. Ada tangganya, Pak. Oh, jadi tangga jadi ya udahlah pokoknya gitulah ya daripada nanti cringe seperti biasa. Internal begitu aja ya. Kalau kita lihat itemnya tuh udah jauh banget ya. Dominance Ice, Radiant Armor. Bayangin, Vivian tuh udah bakal tebal banget dan kali ini mereka berhasil menghancurkan base Wah, bottom under turretnya dari arah Kimika. Apakah mereka bisa melakukan defensif? Ya sekali ini bahkan keadaannya 5 lawan 5 tapi Lele Pink kan mencoba Si untuk Asnya membawa pasif, keluar cokornya dari terus zona Tengin aman. juga Tapi takutan. Vivian saja sendirian coba untuk bertahan. Vival dia 605, dia tidak terhentikan untuk saat ini dan bahkan Vivian mengeluarkan stiker-stiker lucunya. Bahkan Pak. mencoba untuk menggocek ke arah Lele Pink. Saya berasa deja vu. Nah, langsung digeledekin lagi. Lele Pink kan mencoba untuk mundur ke arah belakang karena dikejar-kejar udah kayak maling sendal. Tapi kali ini Vival pun langsung dihajar Bloodflux udah mulai dikokang nih. Kena ternyata on point. Lightning Bolt menuju ke Lele Pink kan godlike pun didapatkan oleh Vival. Pau pun mau nggak mau wild charge-nya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. We Are Angry di pop up. Belum ada digigit flicker ke depan dari Vivian. Masih bisa dihindari sama Gyokoi. Queenie pun mencoba untuk menggunakan volley sama untuk menahan. Tapi Reward Manipulation langsung di pop up begitu aja. Malah ternyata Gyokoi pun tumbang. Queenie nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini malah jadi bencana. Karena Pau dan juga S yang tersisa. Sedangkan minion dari mid lane sebentar lagi bakal masuk buka B. Langsung menuju ke depan, recall Tastasa sudah dilontarkan dan bahkan kali ini langsung menuju ke arah base-nya. Double stun connect, lihat Shadow Kill mencoba double tapi gak bisa. Mau juga harus tumbangkan Belatron era 2-0. Oh my god, Belatron era. Pergerakan yang sangat mahal dari seorang Lele Pingkan deh. Mau tidak mau tadinya niatnya mungkin ingin nge-cutting 2-0, lane Cok. supaya wave-nya tuh gak cepet datang. Tapi ternyata itu langsung dipunish